Pada tahun 2002 hingga 2004, ketakutan melanda di jalan-jalan London Barat Daya. Malam yang harusnya tenang menjadi mencekam. Karena tanpa mereka sadari, ketika mereka berjalan di tengah malam, ada sepasang mata yang selalu mengintai. Dengan mengendarai van-nya, dia mencari mangsa. Dan area halte bis menjadi tempat favoritnya. Pada 21 Maret 2002, seorang gadis bernama Amanda Jane Dowler atau Millie Dowler terlihat pulang sekolah pada pukul 15:07 sore. Saat itu, dia dan temannya naik kereta menuju Walton-on-Thames. Saat mereka tiba di tujuan, mereka turun di stasiun. Millie lalu berjalan terpisah dengan temannya, dan dia berjalan sendirian menyusuri Station Avenue menuju rumahnya. Tapi sekitar pukul 4 lewat, Millie tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak seperti biasanya, Millie tak kunjung balik ke rumah. Karena merasa cemas dan panik, keluarganya segera menelpon pihak kepolisian. Pencarian besar-besaran saat itu dilakukan untuk mencari Millie. Menurut temannya, dia terakhir kali melihat Millie sekitar pukul 4:08 sore. Saat itu, temannya ini sedang berdiri di halte bis dan melihat Millie berjalan menyusuri Station Avenue menuju rumahnya. Millie Dowler adalah seorang gadis berusia 13 tahun. Dia cantik dan berambut pirang. Dia adalah gadis yang sangat aktif di sekolah. Dia gadis periang, sangat dekat dengan keluarganya. Dia lucu dan selalu mencoba membuat orang-orang tertawa. Pencarian terhadap Millie saat itu melibatkan polisi, relawan, hingga media nasional selama berbulan-bulan. Menurut saya, pihak berwajib saat itu sudah melakukan semua yang mereka bisa untuk menemukan Millie. Namun tetap tidak ada petunjuk tentang keberadaannya. Hingga pada September 2002, tepatnya 6 bulan kemudian, di area hutan Yateley Heath di Hampshire, pejalan kaki yang sedang melintasi area hutan dan semak-semak tidak sengaja menemukan sisa-sisa jasad tanpa busana. Dia kemudian menghubungi polisi, dan polisi segera tiba di lokasi. Tim forensik yang melakukan pemeriksaan pada jasad mengidentifikasi korban sebagai Millie Dowler dari catatan giginya. Dia ditemukan di hutan yang berjarak 40 km dari tempat dia hilang. Millie diduga mengalami pembunuhan sebelum diakhiri, karena kondisi tubuhnya ditemukan tanpa busana. Dan karena dia sudah mengalami pembunuhan yang parah, penyebab pasti dia tewas tidak bisa diketahui secara medis. Penyelidikan untuk menemukan siapa pelaku penghilangan nyawa Millie terus dilakukan. Namun tidak ditemukan petunjuk yang bisa mengantarkan pihak berwajib kepada si pelaku, hingga mengakibatkan kasus Millie ini mandek selama bertahun-tahun. Gadis cantik berusia 19 tahun bernama Marcia McDonnell tinggal bersama orang tuanya di Hampton. Marcia adalah gadis yang sangat ramah, dia ceria dan mudah bergaul. Pada tanggal 4 Februari 2003 malam, sehabis nonton film bersama temannya, Marcia pulang ke rumahnya menggunakan bis. Setibanya di tujuannya, dia turun dari bis dan berjalan menuju rumahnya yang hanya berjarak 100 meter dari halte. Dan itu sekitar pukul 11:30 malam. Tanpa Marcia sadari, ada seseorang yang sedang mengikutinya. Marcia yang berjalan sendirian di sunyinya malam, tiba-tiba kepalanya dihantam dengan keras dari belakang dengan benda tumpul seperti palu atau besi. Hantaman keras itu seketika membuat Marcia terjatuh, tidak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, Marcia ditemukan tergeletak oleh tetangganya. Keluarganya diberitahu, dan dia segera dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya, setelah dirawat selama 2 hari, nyawa Marcia tidak bisa tertolong karena luka di kepalanya terlalu parah. Dia dinyatakan tewas pada tanggal 6 Februari 2003 di rumah sakit. Polisi yang melakukan penyelidikan saat itu menemukan rekaman CCTV dari bis yang ditumpangi Marcia. Rekaman itu menunjukkan ada sebuah mobil diduga berwarna silver atau putih yang melaju di sekitar lokasi saat kejadian. Tapi gambarnya kurang jelas untuk bisa mengidentifikasi orang dalam mobil tersebut dan plat nomornya. Dari apa yang saya baca, barang-barang pribadi Marcia saat itu tidak ada yang hilang, dan itu menunjukkan kalau motif pelaku ini menyerang Marcia bukan karena perampokan. Hal itu menguatkan bahwa serangan tersebut mungkin bermotif seksual
atau kekerasan acak. Penyerangan yang berujung tewasnya Marsha di wilayah yang dianggap aman ini berdampak cukup besar bagi publik Inggris saat itu. Apalagi pelakunya belum juga ditemukan selama berbulan-bulan. Dan hal itu membuat masyarakat sekitar, khususnya wanita muda, merasa tidak aman lagi berjalan sendirian, terutama di malam hari. Pada 28 Mei 2004 malam, seorang gadis berusia 18 tahun bernama Kate Sheedy sedang berjalan pulang setelah keluar dengan teman-temannya. Dia baru turun dari bis di dekat rumahnya di Wharton Road ketika dia melihat sebuah mobil people carrier berwarna putih terparkir tidak jauh dari lokasi dia turun dengan mesin yang menyala tapi lampunya mati. Di saat dia berjalan menuju rumahnya, dengan mobil itu terparkir di sekitarnya, dia mulai merasa aneh dan waspada. Dia lalu berjalan menghindari mobil itu, tapi tiba-tiba mobil itu bergerak dan menabraknya, hingga membuat Kate terjatuh ke jalan. Kemudian mobil itu mundur dan kembali menabraknya. Setelah itu, pengemudi ini melarikan diri. Kate menderita luka yang sangat parah akibat serangan itu. Dia dilarikan ke rumah sakit, dan dia berhasil melewati masa-masa kritisnya. Seiring berjalannya waktu, Kate yang mulai pulih memberikan informasi pada pihak berwajib tentang mobil yang menabraknya. Katanya van itu berwarna putih, kaca mobilnya diberi warna gelap, dan kaca spionnya telah pecah. Sayangnya, pelaku yang menyerang Kate saat itu belum bisa diidentifikasi. 3 bulan setelah Kate diserang, seorang mahasiswi bernama Amélie Delagrange yang berusia 22 tahun juga diserang setelah turun dari bis. Nah, kasus inilah yang akan membuat si pelaku dijuluki sebagai bus-stop killer. Dan kasus ini jugalah yang akan mengungkap siapa si bus-stop killer. Amélie berasal dari Prancis. Dia baru pindah ke London di awal tahun 2004 untuk belajar bahasa Inggris. Pada tanggal 19 Agustus 2004, Amélie bertemu dengan teman-temannya di London Pusat. Setelah itu, dia naik bis untuk pulang ke rumahnya. Karena tertidur, Amélie melewati halte bis di mana dia harusnya turun. Dan saat bis berhenti di halte selanjutnya, Amélie memutuskan untuk berjalan kembali ke halte dekat rumahnya. Karena jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi saat dia berjalan menyusuri jalan untuk ke Twickenham, seseorang tiba-tiba menghantam kepalanya dari belakang dengan sangat keras menggunakan benda tumpul. Serangan itu terjadi di area yang relatif lebih gelap, beberapa meter dari jalan utama. Sekitar pukul 10 lewat, seorang pengendara mobil melihat Amélie tergeletak. Dia turun dari mobilnya dan segera menelpon layanan darurat. Amélie kemudian dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan karena cedera di kepalanya parah, dan dia dinyatakan tewas tidak lama setelah dia diserang. Polisi yang menangani kasus penyerangan Amélie berhasil menemukan barang-barang Amélie yang telah dibuang di Sungai Thames, seperti dompet, CD player, dan seikat kunci. Setelah lokasi HP-nya dicek, diketahui kalau pada malam kejadian, lokasi HP Amélie itu berpindah secara cepat dari Twickenham ke Walton-on-Thames, dan membuat polisi yakin kalau si pelaku pasti menggunakan kendaraan karena perpindahannya sangat cepat. Dari hasil otopsi menunjukkan kalau Amélie mengalami luka parah di bagian belakang kepalanya akibat benda tumpul. Alat yang digunakan kemungkinan besar seperti palu, dan luka Amélie itu mirip dengan luka di kepala Marsha yang juga diserang setelah turun dari bis. Di sini polisi mulai merasa kalau pola penyerangannya sama. Ada 3 korban yang diserang setelah turun dari bis, yaitu Marsha pada tahun 2003, Kate pada Mei 2004, dan Amélie pada Agustus 2004. Dan korbannya adalah wanita-wanita muda. Jadi kemungkinan besar pelakunya adalah orang yang sama. Pelaku ini lalu dijuluki sebagai bus-stop killer. Karena pelaku diyakini mengintai para korbannya ketika mereka turun di halte bis, lalu menyerang mereka ketika mereka berjalan sendirian. Saat itu, pihak berwajib memeriksa ribuan CCTV di area penyerangan Amélie.
dan ditemukan satu mobil van berwarna putih yang nampak mencurigakan dibanding mobil-mobil yang lain. Van itu berada di jalur yang sama dengan Amelie beberapa menit sebelum dan sesudah waktu serangan. Van itu juga muncul berulang kali di rekaman area kejadian, sedangkan mobil yang lain hanya lewat sekali dan tidak lewat di jam-jam krusial. Van itu kemudian dirilis gambarnya ke media dan publik sebagai mobil terduga pelaku penghilangan nyawa Amelie. Dan polisi mulai menerima beberapa telepon. Salah satu penelpon adalah seorang wanita yang mengatakan seperti ini. "Saya tahu pemilik mobil itu. Dia adalah mantan saya. Namanya Levi Belleville." Levi Belleville adalah seorang pria berusia 36 tahun di tahun 2004. Dia lahir di Isleworth, London pada tahun 1968. Dia bekerja sebagai penjaga pintu pub. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Levi adalah pria yang angkuh. Dia kasar, manipulatif, suka mengintimidasi orang, terutama perempuan, dan dia narsistik. Dan dia juga diketahui punya catatan kriminal. Dia pernah melakukan kekerasan fisik pada wanita. Dia pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Dia pernah melakukan pencurian kendaraan dan penyerangan seksual. Dan setelah data kepemilikan dari van putih itu diselidiki, nama Levi Belleville juga keluar sebagai pemiliknya. Nah, itu semua membuat polisi yakin kalau Levi pelaku yang dicari-cari. Berdasar dari bukti-bukti yang didapatkan, baik dari rekaman CCTV, bukti forensik, dan keterangan saksi-saksi, Levi Belleville ditangkap di rumahnya pada November 2004 terkait penghilangan nyawa Amelie. Dia juga dikaitkan dengan kasus Marsha dan serangan pada Kate. Pada tahun 2005, Levi Belleville resmi didakwa dengan 2 tuduhan penghilangan nyawa terhadap Marsha dan Amelie, dan 1 tuduhan percobaan penghilangan nyawa pada Kate Sheedy. Dan Levi mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Pada Oktober 2007, persidangan Levi dimulai, dan dia terbukti bersalah atas semua dakwaan. Pada 25 Februari 2009, Levi Belleville kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Setelah kasus bathtub killer terungkap, seorang polisi mengecek berkas atau riwayat hidup Levi, dan dia melihat kalau di tahun 2002, Levi pernah tinggal di Walton. Dan pada tahun 2002 itu, Millie Dowler menghilang di Walton. Penyelidikan ulang terkait kasus Millie dilakukan. Diketahui jarak rumah Levi saat itu hanya 20 yard dari lokasi Millie terakhir terlihat. Saat itu, Levi tinggal di apartemen pacarnya yang bernama Emma di Collingwood Place. Dan dia biasa menggunakan mobil Emma untuk keluar. Di mana saat Millie menghilang, mobil Emma yang sedang dikendarai Levi juga terlihat di rekaman CCTV pada jam-jam krusial. Dan Emma juga mengkonfirmasi kalau Levi menggunakan mobilnya hari itu. Sayangnya, semenjak hari itu mobil Emma tidak pernah ditemukan lagi karena Levi beralasan kalau saat itu dia pergi minum dan menjadi sangat mabuk. Jadi dia meninggalkan mobil itu lalu naik taksi untuk pulang. Tapi ketika dia kembali mencari mobil Emma, mobil itu sudah hilang. Polisi meyakini kalau Levi saat itu melihat Millie berjalan sendirian dan menculiknya. Dia lalu membawanya ke Collingwood dan mengakhirinya di sana, lalu menyembunyikan jasad Millie di hutan. Saat itu juga diketahui kalau spray Emma dibuang oleh Levi dengan alasan kalau anjingnya telah mengacak-ngacak tempat tidur mereka. Menurut saya, itu terkesan seperti alasan yang dibuat-buat dari mobil yang menghilang dan spray yang harus dibuang karena telah diacak-acak oleh anjing. Kemungkinan besar kedua benda itu ada kaitannya dengan Millie. Meskipun tidak adanya bukti fisik yang tersisa dalam kasus Millie Dowler, tapi penampakan mobil Emma di jam-jam krusial saat Millie menghilang dan lokasi tempat tinggal Levi yang tidak jauh dari lokasi Millie menghilang menjadi bukti penghubung penting terkait tewasnya Millie. Levi Belleville yang saat itu mengaku tidak bertanggung jawab dengan penghilangan nyawa Millie tetap didakwa atas penculikan dan penghilangan nyawa pada tahun 2008.
dakwaan pelecehan tidak termasuk karena tidak ditemukan bukti terkait hal tersebut. Dikarenakan kondisi jasad Millie saat ditemukan sudah terlalu rusak, tapi tetap diyakini kalau telah terjadi pelecehan karena Millie ditemukan tanpa busana. Dan di persidangan yang dilaksanakan pada tahun 2011, Levi Bellfield terbukti bersalah atas semua dakwaan, dan dia dijatuhi hukuman whole life order. Dia dipastikan tidak akan pernah keluar dari penjara hingga menutup mata. Pada tahun 2016, Levi Bellfield baru mengakui kalau dia telah menculik, melahirkan, dan mengakhiri Millie. Dari beberapa artikel yang saya baca terkait motif penyerangan, Levi ini tidak pernah mengatakan alasan mengapa dia menyerang gadis-gadis muda tersebut. Tapi menurut pihak berwajib, dari investigasi yang dilakukan polisi, psikolog kriminal, dan pola kejahatannya, mereka menganggap kalau Levi ini ada rasa tidak suka terhadap perempuan, dan adanya keinginan Levi untuk merasa berkuasa. Jadi motifnya itu bukan karena uang atau dendam pribadi. Meskipun luka kehilangan tidak akan pernah sembuh dengan sempurna, keluarga para korban merasa lega karena mereka sudah tahu siapa pelaku yang menyerang putri-putri mereka. Dan mereka juga merasa bersyukur karena Levi Bellfield, si bus stop killer, dan si penghilang nyawa berantai ini tidak akan pernah bebas dari penjara seumur hidupnya.